aku Hana. Dan aku Gilang. Selamat datang di Yummy Kitchen Studio. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih, Han? Jadi kita berpikiran untuk ngebahas makanan enak khas Italia. Betul. Bisa tebak dong teman-teman Yummy apa? Ayo. Nah, kita mau bahas pasta kali ini. Betul. Karena mungkin ada beberapa orang yang bingung antara pasta yang satu sama pasta yang lain. Nggak hanya bentuknya aja, tapi kadang-kadang mereka bingung membedakan masakannya, Han. Betul. Jadi di sini kita memutuskan nih teman-teman Yummy, kita bakal ngejelasin bentuk-bentuk pasta, ada apa aja dan jenis masakannya. Menarik kan? Jadi mending kita langsung aja ikutin kita, yuk. Let's go. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai pasta. Pasta ini kalau kita lihat adalah masakan yang atau bahan masakan yang biasanya digunakan untuk masakan Itali. Karena memang makanan ini berasal dari Itali. Dibuatnya itu dari gandum atau dari tepung terigu yang ditambahkan air atau ditambahkan telur, kemudian diadoni atau diuleni sedemikian rupa, kemudian juga dibentuk sedemikian rupa. Setelah itu nanti akan direbus atau dipanggang. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis pasta yang populer di Indonesia. Yang pertama, nah ini adalah jenis pasta yang paling populer di Indonesia, yaitu adalah spaghetti. Nah, spaghetti ini kalau kita lihat bentuknya, dia berbentuk seperti mie, memanjang. Terbuatnya seperti yang aku jelaskan tadi, terbuat dari tepung gandum yang diuleni dengan telur atau dengan air, kemudian dibentuk panjang seperti ini. Nah, biasanya nanti akan direbus hingga matang atau al dente, kemudian dipadu-padankan dengan saus bolognese. Nah, yang kedua adalah fettuccine. Bentuknya seperti ini. Ini kalau dari bahasa Italinya artinya adalah pita kecil. Nah, bentuknya kalau kalian lihat dia lebih besar daripada si spaghetti tadi, kemudian lebih besar juga daripada angel hair. Bentuknya itu dia pipi dan panjang mirip seperti kue tiaw. Nah, biasanya ini juga banyak dipadu-padankan dengan saus yang creamy, saus merah atau bolognese, kemudian juga biasanya ditambahin dengan daging. Ini juga salah satu jenis pasta yang populer di Indonesia. Nah, yang ketiga adalah fusilli. Nah, bentuknya seperti ini nih. Fusilli ini adalah pasta yang berbentuk spiral atau kalau orang Indonesia biasanya nyebutnya kayak emper ya. Kemudian ini adalah jenis pasta yang mudah dimatengin. Kenapa? Karena bentuknya sangat kecil, jadi mudah meresap air panasnya. Kemudian kalau kalian lihat, ini biasanya sangat populer digunakan di sayur sop Indonesia. Nah, yang keempat ini yang sangat viral nih, salah satu tok-tok gitu ya, namanya farfalle. Ya benar, sadar, ini Yummypedia. Nah, memang ini tapi namanya adalah farfalle ya. Farfalle itu dalam bahasa Itali artinya adalah kupu-kupu. Jadi bentuk pastanya itu seperti kupu-kupu. Ini biasanya juga sering digunakan di masakan Indonesia. Nah, kalau di masakan Itali biasanya ditambah dengan saus yang creamy atau saus bolognese. Farfalle. Nah, itu tadi 4 macam jenis yang udah dijelaskan oleh Chef Gilang. Sekarang aku akan lanjut. Nah, sekarang aku akan menjelaskan jenis pasta yang namanya adalah gnocchi. Ini tidak seperti yang dijelaskan Chef Gilang tadi kan, tadi bahannya masih mentah ya. Kalau yang ini udah matang, karena apa? Karena memang jarang sekali orang menjual dalam bentuk mentahan. Jadi ini merupakan pasta yang terbuat dari kentang yang dicampur dengan tepung terigu, kemudian tepung semolina, dan juga garam dan juga air. Nah, kemudian dia dibentuk seperti ini, silinder teman-teman. Kemudian dia ada sedikit tekstur bergerigi yang biasanya dia dibentuk dengan bantuan alat ataupun garpu. Nah, biasanya mereka dimasak, direbus dulu hingga al dente, kemudian dicampurkan dengan saus, dan itu sesuai selera teman-teman ya. Senangnya pakai saus apapun, dan dicampurkan dengan aneka protein dan juga sayuran. Nah, selain itu teman-teman Yummy, aku akan menjelaskan salah satu pasta yang klasik. Nih, kayak gini. Ini selain bisa dimasak, dia juga bisa dijadiin senjata nih. Tuh, kayak gitu ya, Chef Gilang, bener gak sih? Sadar.
Jadi teman-teman Yummy dia bentuknya seperti ini. Dia ada bagian bulat, ada yang bolong di bagian tengahnya. Ini fungsinya adalah supaya si saus yang kita masak bisa masuk tercampur di dalamnya. Dan biasanya dia memang menggunakan tipe saus yang creamy, kental, tapi lebih baik jika dikombinasikan dengan jenis saus yang light. Jadi dia bisa merata seperti itu. Untuk ciri-cirinya kalian bisa lihat nih, dia seperti bambu runcing ya teman-teman Yummy. Tuh seperti ini, ada bagian lubang di tengahnya dan di pinggirnya juga ada sedikit gerigi-geriginya seperti itu. Nah, ini adalah, kalian bisa tebak dong, ini bukan kertas ya Chef Gilang. Jadi ini adalah lasanya. Jadi lasanya ini memang bentuknya lembaran seperti ini. Dia memiliki lebaran kurang lebih 8 cm dan dia polos. Tapi biasanya teman-teman di luar sana juga ada yang dia bergerigi. Itu nama lainnya adalah lasanya festonate. Asik. Nah ada juga, kalau ini kuning ya teman-teman Yummy, tapi ada juga yang berwarna hijau. Bukan dikasih pewarna buatan, tapi melainkan ada bayam yang dicampurkan ke dalam adonannya. Itu namanya adalah lasanya Fergie. Nah ada juga lasanya yang dia tidak selebar ini, hanya selebarnya kurang lebih 2 cm, lalu dia bergelombang. Itu namanya adalah lasanyet. Ingatnya lasanya terus, ini adalah lasanyet. Dan biasanya teman-teman Yummy ini memang dijualan di pasaran dalam bentuk instan seperti ini. Jadi ada yang bisa langsung dipanggang, ada juga yang harus melalui proses perebusan baru bisa diolah. Nah, selanjutnya kita mau ngomongin tentang masakan pasta atau pasta dari yang udah direbus, yang udah matang, kemudian dipadu padankan atau diolah dengan beberapa jenis saus. Nah, kita akan ngomongin tentang sausnya sendiri. Nah, yang pertama adalah jenis saus yang sangat populer di Indonesia, yaitu saus bolognese seperti ini. Nah, saus bolognese ini biasanya terbuat dari tumisan bawang bombay, bawang putih, kemudian nanti ditambahin dengan Italian herbs atau bumbu dari Italia, kemudian ditambahkan dengan pasta tomat, kemudian nanti di ending akhirnya ditambahin dengan cincangan atau minced beef. Teman-teman Yummy. Enak banget. Nah selanjutnya teman-teman Yummy, kalau tadi Chef Gilang udah menjelaskan mengenai pasta yang basicnya adalah tomat, kali ini aku menjelaskan yang basicnya lebih ke saus yang creamy atau kental-kental seperti ini ya, seperti susu gitu basicnya. Jadi ini merupakan perpaduan antara kocokan kuning telur dengan krim kental ataupun susu yang dipadu-padankan dengan bawang putih, keju, lalu basic bumbu ya seperti garam dan juga lada. Dan biasanya dia klasik banget nih, paling enak dia dikasih si smoked beef dan juga si keju parmesan di atasnya. Nikmat sekali. Nah, selanjutnya teman Yummy, kalau kalian nyari pasta yang sehat nih Han, ini adalah jawabannya. Selanjutnya adalah pesto. Pesto ini adalah pasta yang sehat karena terbuat dari tumbukan sayuran. Biasanya cantik banget. Biasanya dibuat dari basil yang dicampur minyak zaitun, kemudian nanti ditumbuk sampai teksturnya nanti seperti bubur. Kemudian nanti akan dicampur dengan pastanya. Nah, untuk terakhirnya untuk menambah rasa gurihnya biasanya di atasnya dikasih keju. Biasanya yang digunakan adalah keju parmesan, teman-teman Yummy. Nah teman-teman Yummy, kali ini aku akan membahas si saus marinara. Jadi ini kalau dilihat sepintas, dia memang seperti saus bolognese ya Chef Gilang. Cuman memang yang membedakan adalah tidak ada daging cincang di endingnya si saus tersebut. Melainkan biasanya orang-orang mempadu-padankannya dengan seafood. Jadi dia memang basicnya terbuat dari tomat segar, kemudian dicampurkan dengan bawang bombay, bawang putih, lalu herbs khas Italia seperti rosemary, oregano, thyme, seperti itu. Dan itu yang membuat aromanya menjadi khas. Nah, selanjutnya temen Yummy, pasta ini namanya aglio olio. Nah, sebenarnya tulisannya adalah aglio olio. Kalau dari namanya kita bisa tebak kalau aglio itu artinya adalah bawang putih, kemudian olio artinya adalah minyak zaitun, adalah minyak yang sering dipakai di Italia. Nah, ini gampang banget cara bikinnya karena pasta yang udah matang, yang al dente tadi itu biasanya dicampurkan dengan tumisan bawang putih. Nah, biasanya juga ada beberapa yang menambahkan chili flake, daun basil atau bahan-bahan lainnya ke dalam pasta yang udah al dente ini, temen Yummy. Nah teman-teman Yummy, yang terakhir kita akan menjelaskan si
Alfredo. Kayak nama orang ya, Pak. Jadi kalau si saus ini itu sebenarnya hampir sama dengan si saus carbonara. Jadi yang membedakan memang dari cita rasa dan tekstur. Jadi kalau si saus Alfredo ini dia basicnya terbuat dari si butter yang dicampurkan dengan krim kental lalu dipadu-padankan dengan bawang putih, bawang bombay, keju dan juga bumbu-bumbu khas dari Italia. Nah, terus yang membedakan apa nih sama si carbonara? Jadi kalau si Alfredo ini memang dia teksturnya cenderung lebih creamy dan kental ya, Chef Gilang. Sedangkan kalau si carbonara memang dia cenderung lebih light dan tidak terlalu sekental si Alfredo. Seperti itu teman-teman Yummy. Nah, itu tadi teman-teman Yummy penjelasan dari kita berdua. Semoga kalian bisa langsung mempraktekkan di rumah kira-kira jenis pasta apa yang cocok dengan si sausnya. Betul. Ya kan? Jangan lupa juga teman Yummy follow Instagram dan Facebook Yummy, kemudian subscribe YouTube Yummy juga. Ya. Jangan lupa juga kalian download Yummy Apps. Betul banget. Kasih kita ide untuk Yummypedia selanjutnya. Sampai ketemu lagi di Yummypedia selanjutnya teman Yummy. Bye.